الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بدي سلامي مجازت دم أنجرا مما قلنتم بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Wal ilmu lan sifat ilmu. Wal ilmu utawi sifat ilmu iku al muta'alliqu gumantung, kang gumantung bijami'il wajibati kelawan sekabiane barang kang wajib, wal jaizati lan pira-pira kang jaiz, wal mustahilati lan pira-pira kang mustahil. Sifat ilmu itu berhubungan dengan seluruh wajibat, jaizat, dan mustahilat. Al-ilmu utawi ilmu huwa ya ilmu iku sifatun sifat yang kasifu kang dadi kabuka biha kelawan sifat apa ma perkara tata'allaku kang berhubungan bihi kelawan ma, tata'allaku kang berhubungan apa sifat bihi kelawan ma, tata'allaku kang berhubungan apa sifat bihi kelawan ma, ingkisafan kelawan kabuka, la yahtamilu kang ora mengku apa ingkisaf an-naqido keliru berarti la yahtamilu kang ora mengku apa an-naqidu lawan daripada ilmu biwajhin kelawan wajah minal wujuhi kang tetep saking pira-pira wajah. Ilmu itu adalah sifat yang dengan sifat itu terbukalah selebar-lebarnya sesuatu yang berhubungan dengannya tanpa ada peluang sedikit pun bagi lawannya. Artinya lawan daripada ilmu berarti al-jahlu, tidak mengerti. Dengan ilmu itu sesuatu yang berhubungan dengannya menjadi terbuka dengan selebar-lebarnya tanpa ada peluang sedikit pun bagi lawannya. Apa yang berhubungan dengan ilmu tadi? Wajibat, jaizat, dan mustahilat. Makna daripada al-muta'alliqu bijami'il wajibat wal jaizat wal mustakhilat itu apa? Fa makna qaulina utawi maknane ucapan ingsun al muta'alliqu bi jami'il wajibati ila akhirih, ing ucapan al muta'alliqu bi jami'il wajibati ila akhirih
Iku anna jami'a hadhil umuri satemene sekabehane iki pira-pira perkara iku mungkasyifatun kang kabuka li ilmihi kedue ilmune Allah Ta'ala wa mutaddihatun lan kang pertelo lahu kedue Allah Ta'ala azalan ing dalem zaman azali wa abadan lan ing dalem saklawase bila ta'ammulin kelawan tanpa angen-angen wala istidlalin lan tanpa amrih dalil iddidahan kelawan pertelo la yumkinu kang ora mungkin apa ayakuna yen ta ana iku fi nafsil amri ing dalem kahanane perkara apa ala fima ala khilafima bedani perkara alima kang ngerti ing ma sapa azza wa jalla Allah azza wa jalla. Maknanya al-muta'alliqu bijami'il wajibat wal jaizat wal mustakhilat adalah sungguh seluruh hal terbuka bagi ilmunya Allah Ta'ala, jelas bagi Allah Ta'ala pada zaman azali dan untuk selamanya, tanpa perlu pemikiran, tanpa perlu penggalian nalar, dengan kejelasan yang tidak mungkin dalam kenyataannya bertentangan dengan apa yang diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan ada istilah ilmu tauhid itu yang disebut dengan ta'alluq suluhi qadim. Ada ta'alluq namanya tanjizi qadim. Ada ta'alluq namanya tanjizi hadis. Ada namanya ta'alluq qabdah. Tentang sesuatu yang terjadi baik itu wajibat, jaizat dan mustakhilat, bagi Allah semua itu jelas sejak zaman azali, sama sekali belum ada makhluk ketika itu, sampai selama-lamanya semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantes ada atau pantes tidak ada. Dan suluhi itu kan pantes. Qadim itu qadim. Pantes kaya atau miskin. Pantes laki-laki atau pantes perempuan. Jodoh si A pantesnya C atau F. Itu Allah semuanya sudah ketahui sejak zaman azali sampai selama-lamanya. Kalau boleh disimpulkan sementara, jadi sifat ilmu itu meliputi seluruh hal, baik wajibat, jaizat, dan mustakhilat. Allah tidak ada yang tidak tahu, semuanya sudah tahu. Yang mustahil apa ngerti Pak Allah? Mustahil menurut kita, Allah ngerti. Dan pengertian yang pengertian Allah itu tidak akan mungkin berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya.
Allah ya wis ngerti pale ana corona arepe, ya wis ero. La yaftariqani wala yajtami'ani wala yajri kullu syai'in fil alam illa biqada'ihi wa qadarihi wa ilmihi. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas pengetahuan, sepengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, ini tidak ada pembahasan yang panjang lebar tentang ilmu, sifat ilmunya Allah. Yang perlu diperhatikan dalam sifat ilmu ini adalah bahwa sifat ilmu memiliki hubungan dengan wajibat, jaizat maupun mustahilat. Kalau sifat apa kemarin? Kudrat qadha, kudrat iradat, itu hanya berhubungan dengan mumkinat, tidak berhubungan dengan wajibat, juga tidak berhubungan dengan mustahilat. Sudah. Wal hayatu lan sifat hayat, wahia utawi hayat, iku la tata'allaku ora berhubungan apa hayat, ora berhubungan bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Al hayatu utawi sifat hayat iku sifatun sifat, tusakhihu kang beneraken apa sifat, liman maring dat qomat kang jumeneng, bihi kelawan man apa ayata sifa, yen to persifatan sapa man, persifatan bil idroki kelawan panemu. Sifat hayat adalah sifat yang membenarkan zat yang memiliki sifat tersebut bersifat dengan idrok. Piye? Bulet. Sifat hayat adalah sifat yang membenarkan zat yang sifat tersebut berada pada zat tersebut. Wa makna kauniha utawi maknane onone hayat, maksudnya benar membenarkan itu bagaimana? Saya tidak ngomong Allah ini karena sulit dipaham. Kita misalnya ngomong manusia. Manusia itu punya nama. Misalnya saya diberi nama orang tua saya Fatoni. Nah, ada namanya si Zaid. Orang tuanya memberi nama Zaid. Orang itu disebut dengan sebutan Zaid kalau masih memiliki sifat hayat. Kalau masih memiliki sifat hayat, artinya masih hidup atau dalam keadaan hidup. Selama dia masih memiliki sifat hayat, dia akan disebut dengan sebutan Zaid. Kayak seperti saman mencari teman kamu, kan nyebut nama. Mas, sama ndak ngerti namanya si Fulan. Kemana orangnya? Oh, Anda ada di sana. Ada lagi mencari si Bakar di mana? Si Umar di mana? Khalid di mana? Kenapa kamu sebut dengan Umar, Khalid, Zaid? Karena dia masih hidup atau memiliki sifat hidup. Sebutan Zaid, Umar, Khalid, Bakar, dan seterusnya itu tidak akan pernah disebut lagi jika dia sudah tidak memiliki sifat hayat, dalam makna sudah meninggal dunia.
Buktinya apa, Pak? Buktinya kalau ada orang meninggal dunia, kemudian tetangga, temannya, familinya, semua takziah. Coba perhatikan, adakah salah satu di antara orang yang takziah itu menyebut atau mencari di mana Zaid? Andai kata yang saat itu meninggal Zaid. Mana Zaid? Zaid di mana? Atau mana Bakar, Umar, Khalid? Tidak ada. Padahal jelas-jelas yang meninggal itu namanya Zaid, Bakar, Umar, Khalid. Kenapa tidak dicari dengan namanya? Karena sudah meninggal dunia. Nah, ketika orang yang sudah meninggal dunia itu biasanya kita sebut dengan jenazah utawa mayit. Jenazahnya dimakamkan jam berapa? Nah, gitu kan? Mayitnya wis didusi ta gorong. Jenazahnya sudah disalati atau belum? Tidak ada yang menyebut Zaid sudah disolati atau belum. Ini maksudnya daripada tusokhihu liman qamat bihi ayyatasifa bil idrak, yang pantas bersifatan dengan idrak. Di sifat hayat itu untuk apa? Membenarkan zat atau zat yang dalam zat itu apa? Menerima persifatan idrak. Wa makna kauniha utawi maknane onone hayat iku la ta'ala ora gumantung apa hayat, gumantung bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Iku annaha sak temene hayat iku la taqtadi ora natrapi apa hayat, ora natrapi ora nuntut amron ing perkara zaidan kang liya alal qiyami ing atase jumeneng bi mahalliha ing dalem panggonane hayat. Maknanya hayat itu tidak berhubungan dengan sesuatu adalah sifat hayat itu tidak menuntut kelaziman pada perkara yang lain selain berada pada posisinya. Berbeda dengan ilmu tadi. Ilmu itu berhubungan dengan wajibat, mustakhilat atau jaizat. Artinya ilmu memiliki hubungan dengan yang lain selain ilmu. Misalnya begini, saya contohkan. Ada orang disebut dengan ahli nahwu atau pinter nahwu. Pinter itu namanya ilmu. Apa yang dipinteri? Nahwu. Nah, ada orang pinter ilmu teknik. Pinter itu namanya ilmu. Hubungannya kemana? Teknik. Kalau sifat hayat tidak begitu. Hayat itu tidak memiliki hubungan apapun dengan wajibat, mustakhilat maupun jaizat. Artinya dia cukup berada pada posisinya, yakni pada zat yang hidup. Wasifatu utawi sifat al-muta'alliqatu kang berhubungan. Hiya utawi sifat al-muta'allaqah iku allati sifat taqtadi kang natrapi opo sifat natrapi amron ing perkara zaidan kang liya ala dzalika ing atase mengkono-mengkono apa ala amron zaidan ala dzalika ing atase mengkono-mengkono apa ya ta'alluq. Ala tara ana ta ora ningali sira anal ilma ing sak temene ilmu
ba'da qiyamihi ing dalem sause jumenenge ilmu, bimahallihi ing dalem panggonane ilmu, iku yatlubun nuntut apa ilmu, nuntut amron ing perkara, yuk lamu kang den weruhi apa amru bihi kelawan ilmu, bihi kelawan ilmu. Adapun sifat yang memiliki hubungan atau makna sifat yang memiliki hubungan itu adalah sifat yang menuntut kelaziman yang lain atau sifat yang menuntut pada yang lain. Ingatlah bahwa sifat ilmu setelah berada pada posisinya itu di mana, Pak? Dalam ranah pemikiran kita. Karena ilmu itu abstrak, enggak tampak. Ada orang namanya misalnya Gus Dur. Gus Dur dikatakan al-alim al-alamah. Terus kamu tanya, di mana ilmunya, Pak? Ya enggak ketok kan? Enggak ketok kan? Tapi ilmu itu ada, menempati posisinya. Ya. Artinya ada itu dalam ranah penalaran, bukan pada kenyataan. Bukan pada kenyataan. Menuntut perkara yang lain yang diketahui dengannya. Tak baleni. Hiya allati taqtadi amron zaidan dzalik. Adapun sifat yang memiliki hubungan adalah sifat yang menuntut kelaziman yang lain. Ingatlah ala taro bahwa sifat ilmu itu setelah berada pada posisinya dalam ranah penalaran menuntut perkara yang lain, yakni sesuatu yang diketahui. Begitu pula dengan sifat kudrat maupun iradat. Iradat dan kudrat begitu. Iradat itu menghendaki. Kan mesti ada yang dikehendaki kalau ada kehendak. Saya ingin, itu namanya iradah. Kamu nanti membelikan saya nasi goreng. Itu namanya yang dikehendaki. Kudrat kekuasaan, berarti ada objek yang dikuasai. Ilmu pengetahuan berarti ada yang diketahui. Nah, tapi pada kenyataannya ilmu itu tidak tampak. Kekuasaan itu juga tidak tampak. Kehendak ya juga tidak tampak. Wabil jumlatilan kelawan kesimpulannya, fajami'u sifatil ma'ani utawi sekabiane piro-piro sifat ma'ani iku muta'alliqatun kang gumantung. Ai talibatun tegese kang nuntut li zaidin maring kang liya alal qiyami ing atase jumeneng bimahalliha ing dalem panggonane sifat siwal hayati sakliyane sifat hayat. Wa hadza ta'alluqu utawi iki hubungan iku nafsiyun bangsa nafsi litil kasifati maring mengkono-mengkono sifat. Kama anna qiyamaha kaya sak temene jumenenge sifat bidzati ing dalem zat iku nafsiyun bangsa nafsi laha keduwe zat aidon halih malih. Kesimpulannya adalah seluruh sifat ma'ani apa kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam itu berhubungan. Selain sifat hayat merupakan sifat yang berhubungan dengan yang lain. Maksudnya berhubungan dengan yang lain itu adalah menuntut hal yang lain selain berada pada posisinya.
Yaitu tadi saya ulang-ulang. Jadi kalau ilmu itu ada kaitannya dengan yang diketahui. Mengetahui atau pengetahuan atau ilmu berarti menuntut hal yang diketahui. Kehendak, iradat, itu menuntut yang lain apa? Yang dikehendaki. Qudrat, kekuasaan, menuntut yang lain apa? Yang dikuasai. Nah, itu namanya makna muta'alliqatun, dihubungkan dengan yang lain. Nah, hubungan ini bagi sifat-sifat tersebut berstatus nafsiyun, sebagaimana keberadaannya pada zat juga berstatus nafsiyun. Artinya tidak dari apa tadi dikatakan dalam sifatmu bila stidlalin wa nadoriyin wa dilalatin. Apa tadi di bab ilmu? Bila stidlalin sudah menjadi apa? Sudah menjadi jelas. Artinya tidak seperti ilmu yang kita miliki, misalnya sifat ilmu ini. Jadi ilmu itu ada ya dari zat Allah itu sendiri, bukan merupakan hal lain dari zat Allah. Kamu mungkin bertanya, karena ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak, kalau dikatakan sifat itu berarti kan sesuatu yang melekat pada zat. Dan disebut zat itu karena memiliki sifat. Iyalah, itu pendekatan definisi sifat dan zat. Tapi kalau kita sedang membahas sifat begini, sifat misalnya sifat apa ini? Ilmu hayat, ilmu sama basor kalam, sifat ma'ani. Kamu tidak boleh memaknani sifat itu adalah sesuatu yang dari luar kemudian melekat pada zat, bukan. Jadi di sini ditegaskan oleh Imam Sanusi, wa hadza ta'alluqun nafsiyun. Artinya ilmunya Allah itu tidak dari luar kemudian melekat pada Allah seperti ilmu kita, tidak. Kita memiliki ilmu itu kan dari sinau, dari sekolah, dari ngaji, takror, muhadharah. Allah tidak begitu. Ilmu Allah tidak begitu. Atau kehendak. Kehendak kita itu kadang-kadang sumbernya dari luar, bukan dari dalam diri kita. Misalnya kamu ingin ziarah karena teman-teman kamu pas tepak ziarah, akhirnya kamu melu, itu namanya iradah yang bersumber dari apa? Luar, bukan dari diri kamu sendiri. Nah, ini kalau kamu lihat dalam sarahnya itu, di dalamnya Imam Ad-Dasuki sudah mengatakan, dalam pembahasan ini kita tidak memperpanjang karena terjadi perdebatan para ulama antara ada pembatasan atau tidak ada pembatasan. Itu di dalam, coba dilihat. Mata ta'allaku bihi bin nisbati lil ilmil qadim ilil ilmil qadim wal ba'du min kullin bin nisbati lil ilmil hadis. Pengetahuan ilmunya Allah itu mengetahui utuh, menyeluruh, meliputi. Tidak seperti pengetahuan kita hanya mengetahui sebagian-sebagian. Sekelas profesor, doktor, itu saya pikir-pikir itu orang itu kalau sudah diberi gelar profesor, itu berarti ilmunya hanya satu titik.
Kenapa satu titik? Karena profesor itu disebut profesor menemukan sesuatu teori. Teori apa? Tentang satu hal. Misalnya Profesor Dr. Quraish Shihab, profesor keprofesoran beliau itu dalam satu titik penafsiran ilmu ilmu penafsiran Al-Quran. Tapi tidak ngerti atau tidak disebut doktor, profesor dalam bidang ilmu hadis. Berarti itu ngerti satu titik. Ada profesor doktor siapa lagi misalnya dalam hal peternakan. Wong dokter saja begitu kok. Dokter itu pengetahuannya sempit, tapi dalam. Satu titik tapi dalam. Misalnya ada dokter gigi. Dokter gigi itu kalau sekarang itu sudah macam-macam. Ada dokter gigi Graham. Khusus dia ahli dalam bidang gigi bagian belakang. Ada gigi yang lubang-lubang, ada gigi yang kerapas-keropos, nah, ada gigi yang sensitif sehingga lahirlah ono Sensodyne dan seterusnya itu. Itu timbul dari mana? Dari orang yang ngerti ilmunya tentang pergigian. Tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun yang akan datang. Sampai kalau mau periksa gigi itu repot. Pak dokter, saya mau kesini mau memeriksakan gigi. Gigi apa mbak? Gigi saya sakit. Gigi yang mana? Sebelah kiri. Bagian atas atau bawah? Bagian bawah. Oh maaf dek, saya tidak bisa menangani gigi Anda karena saya ahli dalam bidang gigi bagian atas sebelah kiri. Ayo coba. Semakin orang disebut pinter sampai profesor, itu semakin sempit pengetahuan. Itu sebagian, kita hanya ngerti sebagian. Lah ilmunya Allah itu tidak begitu. Oleh karenanya ulama itu membahas ini dibatasi atau tidak. Ada ulama yang membatasi, ada ulama yang tidak membatasi. Ini terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan inkisafnya ilmunya Allah itu loh. Nggak usah kita bahas ke situ. Yang jelas tentang makna ta'aluknya sifat ilmu itu kayak begitu. Sifat hayat kayak begini tadi. Jadi meskipun dibahasakan sifat itu tidak dari luar seperti kita, proses ilmu kita dari luar kita pelajari kemudian kita menjadi ahli di dalamnya. Enggak, Allah tanpa istidlal, tanpa nador, tanpa angen-angen. Sudah titik. Yang intinya kita harus meyakini bahwa sifat ilmu dan hayatnya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk dan hayatnya makhluk. Wassam'u wal basar. Wassam'u lan sifat sama, wal basaru lan sifat basar. Al muta'alliqani kang gumantung karone bijami ilmu wujudati kelawan sekabehane pira-pira barang kang wujud. Asam'u utawi sifat sama, wal basaru lan sifat basar iku sifatani sifat karone yang kasifu kang dadi kabuka bihima kelawan sama wal basar apa asyai'u sewiji-wiji wayatadikhulan dadi pertelo apa syai' kal ilmi madani sifat ilmu illa ayang kasifa illa annal ingkisafa kejaba sak temene kabuka bihima kelawan sama lan basar iku yazidu ngluwihi ngungkuli alal ingkisafi ing atase kabuka bil ilmi kelawan sifat ilmu bimana annahu kelawan makna sak temene ingkisaf iku laisa ora ana
apa ingkisaf iku ainahu kahanane ingkisaf wa dzalika utai mengkono-mengkono syek iku maklumun dan werwi fi syahidi ing dalem kenyataan daruratan kelawan pasti. Sama' dan basor adalah dua sifat yang dengan sama' dan basor tersebut sesuatu menjadi terbuka dan menjadi jelas sebagaimana sifat ilmu. Namun terbukanya sesuatu dengan sama' dan basor itu lebih apa? Lebih atau melebihi daripada terbukanya sesuatu itu dengan sifat ilmu. Gampangane bahasa itu begini, sesuatu yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga itu lebih jelas, lebih terbuka daripada sesuatu yang dalam bentuk teori. Ilmu kan teori, pengetahuan. Gampangane ngomong ini, kamu ngerti secara teori kalau api itu panas. Ngerti ciri-cirinya api, ngerti tanda-tandanya api, ngerti. Semuanya sudah kamu pelajari. Meskipun kamu secara teori sudah menjadi jelas tentang api, tapi akan jauh lebih jelas lagi kalau kamu melihat dengan mata kepala, mendengar dengan telinga. Ini loh Mbak, Mas, namanya api. Coba dipegang, panas enggak? Oh, panas itu begini toh ternyata. Padahal sebelum dia memegang api itu dia sudah ngerti teori panas. Itu maksudnya. Wa muta'alliqu, ya, perbedaan keterbukaan dengan keduanya dan dengan ilmu secara pasti sudah dapat dimaklumi dalam apa? Kenyataannya. Yaitu tadi misalnya lagi apa contohnya lagi, kamu ngerti apa, ya ngerti sembarang lah tapi dalam bentuk teori. Teori itu kamu bisa percaya tapi belum bisa yakin. Kalau kamu melihat dengan mata kepala maka akan menjadi yakin. Wa muta'alliquhuma utawi hubungane sama lan basor iku akhasul luweh khusus min muta'alliqil ilmi tinimbang hubungane ilmu. Wa kullu ma utawi sekabehane barang ta'allaqa kang gumantung apa mabi apa ta'allaqa kang gumantung bihi kelawan ma apa samu sifat sama wal basoru lan sifat basor iku tata'allaku gumantung bihi kelawan apa ma apa al ilmu kuma apa sifat ilmu walayan akisulan ora dadi kualik illa juz'iyan kejaba bangsa juz yang berhubungan dengan sama dan basor lebih khusus daripada yang berhubungan dengan sifat ilmu. Artinya apa? Segala hal yang berhubungan dengan sama dan basor pasti berhubungan dengan ilmu. Tidak sebaliknya, yang berhubungan dengan ilmu tidak mesti berhubungan dengan sama dan basor. Atau bisa dikatakan tidak berhubungan dengan sama dan basor. Jadi sekali lagi saya katakan yang berhubungan dengan sama dan basor dapat dipastikan mesti berhubungan dengan ilmu. Yang berhubungan dengan ilmu tidak berhubungan dengan yang berhubungan dengan sama dan basor. Wa nabbahalan ngelingaken sapa musannaf biqaulihi kelawan dawe musannaf
bijami'il maujudati kelawan lafat, biqolihi kelawan dawe musannaf bijami'il maujudati ing lafat. Ala anna sam'ahu ta'ala wa basarahu, ing atase sak temene sifat samae Allah wa basarahu lan sifat basare Allah iku mukhalifani bedani karone, berbeda kedua-duanya lisam'ina maring pengrungu kita, wa basarina lan penglihatan kita, fi ta'alluqi ing dalem hubungan. Sama dan basar Allah tidak sama dengan sama dan basar kita. Idh sam'una krana utawi pengrungu kita iku innama yata'allaku angin pestine berhubungan apa sam'una adatan ing dalem kebiasaane berhubungan bi ba'dil maujudati kelawan sebagiane piro-piro barang kang wujud. Pendengaran kita itu hanya berhubungan dengan sebagian barang yang wujud. Wahya utawi maujudat iku al aswatu piro-piro suwara fi jihatin ing dalem arah mahsusatin kang den tentokaken. Misalnya kita mendengar suara, telinga dan atau pendengaran kita bisa mendengar suara itu dengan cara tertentu. Dengan cara tertentu itu seperti apa, Pak? Misalnya jarak tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Suaranya tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu keras. Coba kamu bisik-bisik yang sampai tidak bisa didengar orang, tidak bisa mendengar. Atau suara itu terlalu dekat dan keras, malah cumpleng kupingmu. Artinya apa? Kita mampu mendengar sesuatu dengan catatan ada cara-cara khusus. Kupingnya gak disumpeli. Ngono saiki arek usume arek budek kok. Dijak ngomong diceluki ra krungu, mantuk ngene. Kaya wong gendeng. Lah apa sampean kok montak-mantuk? Dadakno kene ana sumpele. Apa? Headset tutuk lagi. Apa? Usume wong budek saiki. Headset itu kalau kamu terlalu keras, suaranya juga tidak akan bisa kamu dengar. Itu maknanya jihatin maksusin. Wala wajhin maksusin min adamil bu'di nyatane ora onone adoh wasiri lan lirih jidan kelawan temen. Wa basaruna utawi penglihatan kita iku innama yata'allaqu angin pestine berhubungan apa basaruna adatan ing dalem kebiasaane berhubungan bi ba'dil maujudati kelawan sebagiane barang kang wujud. Wahya utawi maujudat iku al ajsamu pira-pira jisim. Wa alwanu halan warnane wa ajsam. Wa akwanu halan bentuke ajsam. Fi jihatin ing dalem arah mahsusatin kang den tentokaken. Wa ala sifatin lan ing atase sifat maksusatin kang den tentokaken. Demikian pula dengan penglihatan kita akan mampu melihat dengan catatan. Catatannya apa? Kita melihat itu hanya sebagian. Misalnya melihat tembok ini, kita melihat tembok ini hanya sisi di sebelah sini. Di dalamnya sudah tidak ngerti, apalagi di baliknya sana. Begitu, itu namanya ba'dil maujudat. Juga dengan catatan, dengan cara khusus. Cara khusus seperti tadi, tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat.
kamu baca tulisan, misalnya ini ada tulisannya nama ini. Coba ini dekatkan ke mata begini. Nah, terlalu dekat. Bukan justru menjadi jelas, tapi menjadi tidak tampak sama sekali. Atau kalau terlalu jauh juga tidak tampak. Jadi yang sedang-sedang saja. Makanya anak jaman biyen iku lagune yang sedang-sedang saja gitu. Yang sedang-sedang saja. Jadi kalau terlalu dekat, orang itu berteman kalau terlalu dekat, tidak bisa ngeritik. Terlalu jauh juga tidak bisa ngeritik, tidak kenal. Orang-orang yang bisa ngeritik kita itu berarti dia tidak terlalu dekat jarak keakrabannya dengan kita, juga tidak terlalu jauh dengan kita. Demikian pula pandangan kasat mata ini begitu. Wa amma sam'u maulana jalla wa azza wa basaruhu lan sifat basare Allah iku faya ta'allaqani kumantung karuni bikulli maujudin kelawan sekabehane barang kang wujud. Qadiman iku kang qadim kana ana apa kulli maujud au hadisan utawa kang anyar. Kalau pendengaran Allah mampu mendengar baik yang qadim maupun yang hadis, dan tidak hanya sebagian tapi seluruhnya. Fayasma'un nuli ngrungu sapa Allah jalla wa azza wa yara lan ningali sapa Allah fi azalihi ing dalem zaman azalihi ne Allah dzatahu ing dzate Allah al-aliyatah wa jami'a sifatihi lan sakabehane sifate Allah al-wujudiyata kang ana wa yasma'u lan ngrungu sapa Allah wa yara lan ningali sapa Allah tabaraka wa ta'ala fima ing dalem perkara la yazalu kang ora la yazalu fima ing dalem apa ya wa ta fima ing dalem perkara la yazalu kang ora azali apa mah dawatil kainati ing sekabehane barang kang wujud kullaha ya sekabehane kainat wa jami'a sifatiha lan sekabehane sifate kainat al wujudiyata kang ana sawaun iku padha kanat utawi yen to ana apa sifat iku mingku bailil aswat saking arah-arah pira-pira swara au min ghairiha utawa liyane aswat ajsaman iku rupa jisim kanat ana apa maujudat au akwanan utawa bentuk wa alwanan lan rupa au ghairiha utawa liyane ajsamil akhirihi. Jadi apa? Mendengar Allah, mendengar dan melihat semua zat yang wujud dan semua sifat-sifat yang wujud itu baik dari golongan suara atau selainnya berupa jisim atau kondisi, maknanya sifat, bentuk, warna dan lain sebagainya. Sudah. Wal kalamu alladzi laisa biharfin wala sautin Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.